Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perpajakan kelas MBSE yang beranggotakan yang pertama Isma Khotimah, yang kedua Melianti, yang ketiga Nabila Apipah, yang keempat saya Nurazizatur Rahma, yang kelima Renanda Prastika, dan yang keenam Yerlinda Agustina. Dosen pengampu yaitu Ibu Yulistia Devi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 contoh beserta cara perhitungannya. Di sini saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan PPh pasal 21 pegawai tetap. Jadi PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian yang menjadi yang dapat dikatakan sebagai pegawai tetap ialah yang pertama, pegawai yang menerima penghasilan secara teratur dan dalam jumlah tertentu. Yang kedua adalah pegawai yang termasuk anggota komisaris dan dewan pengawas secara teratur mengelola perusahaan. Dan yang ketiga adalah pegawai yang bekerja dalam waktu kontrak atau yang telah ditentukan atau disebut dengan full time. Jadi, PPh pasal 21 pegawai tetap adalah pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Di sini wajib pajaknya adalah pegawai tetap dalam bentuk gaji atau upah yang telah diterimanya. Seperti itu. Kemudian PPh pasal 21 diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Nah, rumus penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yaitu tarif pajak pasal 17X dalam kurung PKB. PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang dalam kurung biaya jabatan ditambah iuran pensiun ditambah iuran jam sostek dikurang PTKP. PTKP dalam kurung atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, besarnya PTKP setahun adalah yang pertama untuk WP sendiri yaitu sebesar 54 juta. Yang kedua untuk WP yang kawin yaitu sebesar 4.500.000. Yang ketiga untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami yaitu 54 juta ribu. Yang keempat, untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebesar 4.500.000. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif pajaknya yaitu lapisan penghasilan kena pajak. Yang pertama itu sampai dengan sebesar 50 juta, tarif pajaknya 5%. Selanjutnya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya yaitu 25%. Dan yang terakhir di atas 500 juta, tarif pajaknya sama dengan 30%. Nah, selanjutnya penghasilan dan biaya yang dikenakan. Yang pertama penghasilan bruto atau penghasilan
upah, honor, gaji, bunga, imbalan, uang pensiun, dan uang pesangon. Yang kedua, biaya-biaya yang dikenakan. Yang ketiga, biaya-biaya yang dikenakan. Yang pertama, biaya jabatan. Khusus untuk pegawai tetap besarnya adalah 5%. Dari penghasilan bruto maksimal yang diperkenakan adalah sebesar 6 juta rupiah per tahun dan 500.000 per bulan. Yang kedua itu iuran pensiun atau THT. Yang pertama yang dibayar pegawai, kedua yayasan dana pensiun yang disetujui oleh Menekeu. Yang ketiga jumlah yang tidak dibatasi. Selanjutnya biaya pensiun khusus untuk penerima pensiun berkala bulanan besarnya 5% dari uang pensiun maksimal yang diperkenankan adalah sebesar 2.400.000 per tahun dan 200.000 per bulan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isma Khotimah akan melanjutkan contoh dari perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap laki-laki yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Contohnya seperti ini. Fahri bekerja pada PT Kartika Kawasima. Fahri memiliki NPWP dengan status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan gaji bersih senilai 5.500.000 per bulan. Perusahaan tempatnya bekerja memberikan tunjangan makan kepada Fahri sejumlah 1 juta per bulan. Sementara iuran pensiun yang harus dibayar oleh Fahri adalah 55.000 per bulan. Jadi perhitungannya seperti ini. Gaji pokok tadi 5.500.000 per bulan ditambah tunjangan makan 1 juta. Jadi penghasilan bruto 6.500.000 per bulan. Lalu biaya jabatan yaitu 5% dikali penghasilan bruto yaitu 6.500.000, hasilnya 325.000. Jaminan pensiun yaitu 55.000 atau bisa dihitung juga dari 1% dari gaji pokok. Itu hasilnya 55.000 ditambah dengan 325.000 hasilnya 380.000. Untuk mencari penghasilan bersih yaitu 6.500.000 dikurang dengan 380.000 dengan hasil 6.120.000 per bulan. Ini penghasilan bersih. Selanjutnya kita kalikan dengan 12 untuk menghitung penghasilan bersih per tahun yaitu 73.440.000. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang dimiliki oleh Fahri yaitu dengan statusnya yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan sebesar 54 juta. 73.440.000 dikurang dengan 54 juta hasilnya 19.440.000. PPh terhutangnya yaitu 5% dikali dengan 19.440.000 hasilnya 972.000. Nah, yang ditanyakan tadi adalah PPh pasal 21 per bulan yaitu 972.000 dibagi dengan 12 hasilnya 81.000. Jadi pajak yang harus dibayar oleh Fahri menurut PPh pasal 21 per bulan yaitu 81.000. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh pengerjaan perpajakan PPh 21. Soalnya laki-laki ini sudah menikah atau kawin, ditandai dengan keterangan K. Soalnya yaitu
Agus pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Agus menikah tetapi belum mempunyai seorang anak. Pada bulan Januari, penghasilan Agus ini dari PT Jaya Abadi itu hanya dari gaji penghitungan PPh pasal 21 per bulan. Nah, ini mari kita selesaikan soal ini. Gaji pengurangan yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan itu biaya jabatan 5% kali gaji dia sebulan, itu 5.750.000. Iuran pensiunnya 200.000. Nah, penghasilan neto sebulannya itu 487.500. Hasil neto setahun adalah 5.262.500. Penghasilan neto sebulan ini, penghasilan neto setahun adalah 12 bulan dikali 5.260.500, samanya itu 63.150.000. PTKP setahun wajib untuk wajib pajak sendiri tambahannya karena sudah menikah, yaitu untuk wajib pajak sendiri 5.400.000, tambahan karena menikahnya 4.500.000. Hasilnya yaitu 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun yaitu sebesar 4.650.000. PPh pasal 21 terhitung itu 50% dikali 4.650.000, jadi 232.500. Jadi menghitung PPh sebulannya dari total penghasilannya itu 232.500 dibagi 12 bulan sama dengan 193.750. Sekian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, nama saya Renanda Plastika. Di sini saya akan memberikan soal dan contoh pengerjaan mengenai PPh pasal 21, pegawai tetap wanita menikah dengan suami posisinya bekerja. Yaitu contohnya, Jenny memiliki 1 anak. Jenny bekerja sebagai karyawan tetap yang memiliki NPWP dengan penghasilan sebulan 7 juta dan iuran pensiun 100.000, kemudian memiliki tunjangan transportasi dan tunjangan makan sebesar 2.800.000. Jadi saya akan menentukan yang harus dibayar Jenny per bulan melalui PPh pasal 21. Jadi pengerjaannya di sini Jenny menggunakan TK0 yaitu 54 juta. Yang pertama gaji pokok itu 7 juta, lalu tunjangan makan dan transportasi 2.800.000. Kemudian iuran pensiunnya 100.000 dan memiliki NPWP. Jadi langsung aja mencari brutonya, yaitu gaji pokok dan tunjangan makan itu ditambah. Tunjangan makan dan transportasi itu ditambah, jadi 7 juta ditambah 2.800.000, jumlahnya 9.800.000. Kemudian selanjutnya mengerjakan pengeluaran penghasilan. Jadi yang pertama biaya jabatan dikali bruto, yaitu 5% dikali 9.800.000, yaitu jumlahnya 490.000. Kemudian iuran pensiunnya kan 100.000 tuh, jadi 490.000 ditambah 100.000, yaitu jumlahnya 590.000. Kemudian selanjutnya pendapatan bersih. Pendapatan bersihnya kan 9.800.000 dikurang 590.000. Nah, jadi hasilnya
9.210.000 itu untuk per bulan. Jika untuk 1 tahunnya 9.210.000 dikali 12 yaitu 110.520.000. Kemudian selanjutnya PTKP 54 juta. PKP-nya yaitu pendapatan per tahun dikurang PTKP, yaitu 110.520.000 dikurang 54 juta, yaitu totalnya 56.520.000. PPh 21 5% dikali 56.520.000, yaitu totalnya 2.826.000 per tahun. Jadi jika per bulannya yaitu 2.826.000 dibagi 12, yaitu totalnya Rp235.500. Jadi penjelasan akhirnya yaitu Jenny mendapat PPh 21 sebesar 235.500 per bulannya. Jadi yang wajib Jenny bayar per bulannya yaitu Rp235.500. Terima kasih. Contoh soal berikutnya yaitu tentang pengerjaan soal PPh pasal 21 pegawai tetap wanita menikah dengan suami tidak bekerja yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak bekerja. Contohnya seperti ini. Siti sudah menikah dan memiliki 1 anak. Siti bekerja sebagai pegawai tetap yang memiliki NPWP dengan penghasilan sebulannya 8 juta. Nah, iuran pensiun per bulannya itu 100.000. Tentukan PPh pasal 21 yang harus dibayarkan Siti per bulan jika ia memiliki surat keterangan dari kecamatan bahwa suaminya tidak bekerja. Langsung kita kerjakan. Pertama-tama kita cari dulu total penghasilan brutonya, yaitu ada gajinya tadi 8 juta, terus biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini kita cari dengan 5% dikali dengan gajinya tadi. Jadi 5% dikali dengan 8 juta sama dengan 400.000. Lalu iuran pensiunnya 100.000. Lalu penghasilan neto sebulannya itu yaitu kita cari dengan gaji dikurangi dengan biaya jabatan dikurangi juga dengan iuran pensiun, yaitu kita menghasilkan 7.500.000. Nah, penghasilan neto setahun yaitu dengan dikalikan 12 bulan jadi 90 juta. Lalu kita cari PTKP setahun dengan status K1. Nah, mengapa dengan status K1 bukan status K2? Karena dari pihak wanita jika memiliki surat keterangan suami tidak bekerja, maka yang menjadi tanggungannya itu hanyalah anaknya dan suami bukan termasuk tanggungannya. Dan ingat lagi bahwa yang menjadi tanggungan itu adalah merupakan satu garis keturunan lurus. Jadi suami bukanlah menjadi tanggungannya. Jadi kita hitung PTKP setahun dengan status K1 yaitu WP setahunnya 54 juta ditambahan WP dengan status kawin yaitu sebesar 4.500.000, tambahan WP lagi dengan tanggungan 1 anak yaitu 4.500.000, kita kalkulasikan yaitu menghasilkan 63 juta. Nah, lalu hasil dari penghasilan neto setahun tadi yang sebesar 90 juta kita kurangi dengan nilai PTKP setahun tadi yang sebesar 63 juta, yaitu menghasilkan 27 juta. Lalu kita cari PPh pasal 21 terutangnya. Nah, lalu kita lihat dulu 27 juta tadi termasuk pada kategori tarif berapanya. Dan 27 juta itu termasuk pada kategori tarif yang dikalikan dengan 5%. Nah, lalu kita kalikan 5% dikali dengan 27 juta, yaitu 1.350.000 per tahun. Nah, kita lihat lagi tadi soal yang diminta. Jadi soal yang diminta adalah PPh pasal 21 yang dibayar per bulan. Maka kita bagi dulu dengan 12 bulan. Lalu 1.350.000 dibagi dengan 12 bulan yaitu sebesar 112.500. Nah, kita bulatkan terlebih dahulu jadi 112.000 per bulan. Jadi kesimpulannya adalah besar PPh pasal 21 terutang Ibu Siti yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar 112.000. Baik, sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian.
perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.